Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik juara, di pertemuan sesi kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang statistika bagian 3. Di bagian yang kedua, statistika mempelajari tentang ukuran pemusatan berupa median, modus, min. Di statistika bagian 3 ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ukuran penyebaran kita akan membahas atau mengetahui ketersebaran data. Dengan kata lain, kita bisa mengetahui tingkat heterogen dan homogen suatu data. Nanti semakin besar ukurannya ini berarti dia semakin heterogen. Tapi kalau ukurannya makin kecil berarti makin homogen. Yang kita bahas pertama adalah jangkauan data, kemudian nanti jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan kuartil. Kuartil ada Q1, ada Q3, dan ada Q2 yang kita sudah kenal dengan median. Oke, kita bahas satu per satu. How to lie with statistics. Bagaimana mereka itu berbohong dengan statistik. Salah satu kasusnya seperti ini. Rata-rata atau min pendapatan tiap kakak di perumahan klaster Gria Harapan adalah 109 juta per bulan. Ini pendapatan tiap keluarga di perumahan ini, Gria Harapan ini 109 juta per bulan. Gaji per bulannya 109 juta. Kira-kira ini golongan orang kaya atau orang miskin? Apa yang dapat kamu simpulkan dari pernyataan ini, dari informasi ini? Wah, mungkin di antara kalian berpendapat, berarti itu perumahan orang-orang yang kaya, banyak duitnya. Perumahan mewah. Karena gajinya saja sebulan tiap keluarga rata-ratanya 109 juta per bulan. Tapi coba kita lihat faktanya. Padahal data populasi sebenarnya sebagai berikut. Ada 100 kakak di perumahan atau klaster Gria Harapan tersebut. 20 kakak pendapatannya cuma 3 juta per bulan. 70 kakak mempunyai pendapatan 12 juta per bulan. 10 kakak pendapatannya 1 miliar per bulan. Jadi hanya ada 10 kakak yang penghasilannya 1 miliar per bulan. Tapi karena data ini kemudian dibuat rata-ratanya menjadi sangat besar, yaitu 109 juta. Padahal di sini mayoritas pendapatannya cuma 12 juta. Rata-ratanya bisa menjadi 109 juta. Ya, inilah cara mereka berbohong dengan statistik. Dan hanya menampilkan rata-rata saja. Untuk itu, agar kita tidak bisa dibohongi, maka kita mesti bertanya, selain min itu apa saja? Untuk mengambil kesimpulan yang tepat, selain mengetahui min, perlu kita ketahui juga medianya berapa, modusnya berapa, jangkauannya berapa, dan simpangannya. Sehingga kita akan melihat data itu secara utuh. Inilah salah satu manfaat kita belajar jangkauan simpangan. Sekarang kita bahas tentang jangkauan atau rentang. Jangkauan data yaitu selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Sehingga dirumuskan jangkauan adalah nilai data terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Contoh, ada tabel data nilai siswa sebagai berikut. Nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 7 orang, dan seterusnya. Nilai 9 3 orang. Jangkauan data di samping ini berapa? Jangkauan data nilai ini berapa? Kita lihat nilai yang terbesar atau yang tertinggi adalah 9. Yang terendah atau yang terkecil adalah 5. Sehingga jangkauannya
sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, 9 dikurangi 5. Jangkauannya adalah 4. Semakin besar jangkauan berarti semakin heterogen datanya. Kalau di suatu kelas jangkauan nilainya makin besar berarti kelas itu sangat heterogen. Ada yang pintar sekali, ada yang kurang sekali. Yang kedua adalah jangkauan antar kuartil atau kita sebut hamparan. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4. Kuartet atau kuartil. Ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak datanya. Setelah data itu diurutkan seperti median. Contoh, ada sekumpulan data seperti ini. Ini sudah diurutkan datanya. Nah, data yang paling tengah kita sebut apa? Median. Disebut median. Mediannya di sini 6. Median ini disebut juga dengan Q2. Lah, kuartil itu kan ada membagi data menjadi 4, berarti pembaginya ada 3. Caranya cari Q2 dulu, kemudian ada 2 bagian data yang sama banyak di kiri dan di kanan. Maka yang di kiri dibagi lagi menjadi 2. Dibagi lagi menjadi 2. Maka ini 5 ini adalah Q1 atau disebut kuartil bawah. Kemudian bagian yang kedua dibagi lagi menjadi 2. Ini disebut kuartil atas. Kuartil atas atau Q3. Maka jangkauan antar kuartil dirumuskan dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa? 9, Q1-nya 5, maka hamparan atau jangkauan antar kuartilnya adalah 4. Ingat, Q1 disebut kuartil bawah, Q2 disebut kuartil tengah atau median, Q3 disebut kuartil atas. Ya, inilah konsep dari jangkauan antar kuartil atau hamparan. Berikutnya adalah simpangan kuartil atau kita sebut jangkauan semi antar kuartil. Simpangan kuartil yaitu setengah dari hamparan atau setengah dari jangkauan antar kuartil. Dirumuskan simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Contoh, ada data yang sudah terurut seperti ini. Langkah pertama untuk mencari Q3 Q1 bukan Q3 Q1 tapi Q2. Jadi keseluruhan data ini kita bagi 2. Nah, pembagiannya namanya median. Kita lihat tengah-tengahnya adalah ini. Terus dibagi lagi 2, ini Q1, ini bagian yang kedua dibagi lagi namanya Q3. Nah, kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Ini 3 data, 3 data, 3 data, 3 data. Nah, pembaginya namanya kuartil. Jangkauan antar kuartil Q3 kurangi Q1. Q3-nya 9, Q1-nya adalah 5, maka jangkauan antar kuartilnya adalah 4. Sedangkan simpangan kuartil sama dengan setengah dari jangkauan antar kuartil atau setengah kali 4 yaitu 2. Bisa dipahami? Simpangan antar kuartil. Soal nomor 20. Soal pelatihan di modul nomor 20 kita coba. Diketahui sebuah data yang telah diurutkan sebagai berikut. 2, 3, 3, 2P, 6, 6, 7, 3P tambah 1. Jika median data sama dengan jangkauan data, nilai P adalah berapa? Kita tulis ulang datanya, kemudian kita lihat. Ada 8 data, berarti tengah-tengahnya kita sebut dengan median antara 2P dan 6. Kita sebut dengan Q2 atau median. Diketahui yang terkecil datanya adalah 2 dan yang terbesar 3P tambah 1. Diketahui juga median sama dengan jangkauan. Sedangkan median adalah karena dia di tengah-tengah 2P tambah 6 dibagi 2. Kemudian jangkauannya yang terbesar 3P tambah 1 dikurangi 2.
Kita sederhanakan 2P dibagi 2, 6 dibagi 2, jadi P tambah 3 sama dengan 3P, 1 kurangi 2 adalah min 1. Maka kumpulkan yang P-nya, 3P kurangi P, ini negatif 1 pindah ke kiri, jadi tambah 1. 4 sama dengan 2P, maka nilai P-nya adalah 2. Jawabannya yang B. Soal pelatihan nomor 21. Jangkauan dari data yang belum terurut 5x 2, 2, 3, 4, 6, 7, 9 adalah 8. Nilai x yang memenuhinya adalah mana? Kita mesti mengurutkan data ini dulu. Karena jangkauan itu yang terbesar dan data yang besar kurangi data yang terkecil. Kemungkinan pertama, urutannya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, X. Kita anggap ini X yang terbesar. Kenapa? Karena jangkauannya 8. Kalau 9 dikurangi 2 saja baru berapa? 7. Padahal ini 8. Berarti kemungkinan X ini paling besar. Kemungkinan kedua, X paling kecil. Ya karena tadi 9 dengan 2 itu jangkauannya baru 7. Padahal mintanya berapa? 8. Sehingga kemungkinan X itu lebih kecil. Dengan dua kemungkinan itu kita bisa hitung. Karena jangkauan datanya 8, berarti kemungkinan pertama X dikurangi 2, nih X dikurangi 2 sama dengan 8, maka nilai X nya adalah 8 tambah 2, 10. Atau kemungkinan kedua, yang terbesar adalah 9, yang terkecil adalah X. 9 dikurang X sama dengan 8, maka nilai X nya adalah 9 dikurang 8, 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal pelatihan nomor 22. Data penjualan pesawat televisi setiap pekan di suatu toko tahun 2011 adalah 2, 10, 15, 4, 3, 9, 11, 1, 9, 12, 8, 7, 6, 3, 10. Median kuartil bawah dan kuartil atasnya berturut-turut adalah. Langkah pertama harus kita urutkan data yang acak ini jadi seperti ini. Yang paling kecil 1, 2, 3, 3-nya ada 2 kali, 4, 6 dan seterusnya sampai 15 yang paling besar. Di sini ada 15. Ada 15 data. Ada 15 data. Karena 15, maka yang langkah mencari median. Jadi walaupun kita disuruh mencari Q1, Q2, Q3, langkah pertama adalah mencari Q2. Setengah dari 15 tambah 1, berarti data yang ke-8. Data ke-8 adalah 8. Kebetulan sama, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya Q2 atau median. Kemudian dari bagian yang pertama ini ada 7 data, tengah-tengahnya mana? 7 data tambah 1, 8 bagi 2, 4. Data keempat adalah 3. Ini namanya Q1 atau kuartil bawah. Bagian yang kedua tadi, yang sebelah kanan ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama banyak, yakni Q3-nya ini 10. Sehingga data itu terbagi menjadi 4 bagian sama banyak. Ini 3 data, ini 3 data, ini 3 data, ini 3 data. Berarti urutan yang benar median, kuartil bawah, kuartil atas adalah 8, kuartil bawahnya 3, kuartil atasnya 10. 8, 3, 10, jawabannya yang B. Soal pelatihan nomor 23. Jangkauan antar kuartil pada data berikut adalah. Langkah pertama mesti kita urutkan. Hasil urutannya sebagai berikut. Yang paling kecil 3. Kemudian kita urutkan sampai yang terbesar. 3-nya 2 kali, 4-nya 2 kali, 5-nya 2 kali, 6-nya 3 kali, 7, 8, 9. Ada berapa data ini? 6, 9, 12. Ada 12. Berarti tengah datanya adalah yang data ke-6 dan ke-7 ya.
Nah, ini data ke-6 dan ke-7, ini data ke-6 5, data ke-7 6. Jadi itu namanya Q2 tengah, kuartil tengah. Kita cari Q1-nya dari bagian pertama ini, kita bagi lagi jadi 2. Adanya di sini. 4 tambah 4 bagi 2 itu namanya Q1, 4. Kemudian Q3 bagian yang ini kita bagi jadi 2, ada 6 data, berarti tengah-tengahnya di sini. Maka Q3-nya adalah 6 tambah 7 bagi 2 atau 6 setengah. Pertanyaannya jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi 6 setengah, Q1-nya adalah 4, dikurangi hasilnya 2 setengah. Jawabnya adalah yang A. Soal berikutnya, soal pelatihan nomor 24. Nilai ujian matematika dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. Nilai ujian 5 sebanyak 12 orang, yang nilainya 6 sebanyak 23 orang, nilainya 7 49 orang, dan seterusnya. Kuartil simpangan kuartil data tersebut adalah berapa? Kita cari jumlah datanya dulu. Dijumlahkan 12 tambah 23 tambah 49 tambah 21 tambah 15 hasilnya 120. Sehingga kalau kita mencari kuartil Q1, Q2, Q3, pertama cari Q2 ya. Q2 nya berapa? Karena datanya genap, maka Q2 adalah setengah dari 120. Data ke 60 ditambahin 1, data ke 61 dibagi 2. Data ke 60 berapa? Data ke 60 dari sini. Ini 1 sampai 12 adalah 5, 13 sampai 25 adalah datanya 6, terus 36 sampai berapa itu? Itu 35 ditambah 49. 35 ditambah 49 itu berapa? 84. Sampai 84 itu 7. Berarti data ke 60 61 ya ini di sini. 7 tambah 7 dibagi 2 adalah 7. Berikutnya mencari Q1. Q1, oh kalau tengahnya 60 berarti tengahnya lagi adalah 30. 30 tambah 31, data ke 30 data ke 31 dibagi 2. Data ke 30 tadi berapa? Ini data sampai 12. Ini 13 sampai 35 tadi kan. Ada 6. 6 tambah 6 bagi 2, 6. Yang Q3 tinggal yang ini 60 ditambahin 30. Berarti data ke 90 ditambah dengan data ke 91 dibagi 2. Data ke 90 tadi kita jumlahkan. 12 tambah 3, 23, 35 ditambah 49 adalah berapa tadi? 35, 84, 84 tambah 21. Itu udah 100-an. Berarti data ke 90 ada di sini. 8 tambah 8 dibagi 2. Jawabnya 8. Yang ditanya simpangan kuartil, kita cari jangkauannya dulu. Jangkauan antar kuartil atau Q3 kurang Q1. Q3-nya 8, Q1-nya berapa? 6. 8 kurang 6, 2. Yang ditanyakan adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil setengah dari jangkauan antar kuartil, berarti setengah kali 2. Hasilnya 1. Jawabannya adalah yang A. Soal pelatihan yang nomor 25. Dari data di bawah X tambah 1, X kurang 1, X tambah 3, X kurang 4, X tambah 2, diketahui bahwa data memiliki median 7,5. Jangkauan data tersebut adalah berapa? Kita harus urutkan data ini karena kita mau cari median kan. Median kuartil harus urut. Mana yang paling kecil? Kalau X itu dianggap suatu bilangan tertentu, tentu kalau dia dikurangi bilangan yang lebih besar pasti akan hasilnya paling kecil. Maka pengurangan paling besar adalah min 4. Nah ini dikurangi 4 berarti ini paling kecil ya, semakin besar pengurangnya bilangannya makin kecil. Sehingga kita urutkan menjadi begini. X min 4, X min 1, X plus 1, X plus 2, dan X plus 3. Ini dari kecil sampai yang paling besar. Ada 6 data, maka tengah-tengahnya adalah di sini ya. Tengah-tengahnya di sini. Ya,
itu tengah-tengahnya. Nah, itu disebut dengan median atau disebut Q2. Diketahui mediannya adalah 7,5, berarti X ditambah X tambah 1 dibagi 2 adalah 7,5, maka tinggal dikali silang ini 2X, X tambah X, 2X tambah 1, 2 kali 7,5, 2 kali 7,5 berapa? 15 dikurangi 1, 14 dibagi 2 adalah 7. Kalau X nya 7, maka data ini jadi lebih sederhana. X nya 7, 7 dikurangi 4 berapa? 7 kurangi 4, 7 kurangi 1, 7 dan seterusnya. Maka hasilnya adalah 3, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ini jangkauannya berarti yang data terbesar dikurangi data yang terkecil. 10 dikurangi 3 adalah 7. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Soal terakhir di soal pelatihan nomor 26. Ini soalnya lumayan. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 24 siswa adalah 67. Ketika nilai terendah dan nilai tertinggi tidak diperhitungkan, rata-rata nilai menjadi 68. Bila jangkauan data adalah 38, nilai tertinggi data tersebut adalah berapa? Kita coba misalkan datanya adalah data pertama, data kedua, kita sebut X1, X2, X3 sampai X24. Ini data pertama, data ke-24. Anggap ini paling kecil dan ini yang paling besar. Kemudian ada 24 data ini rata-rata 67. Berarti kalau di total 20 ini dianggap rata-rata 67, 67, 67, 67 buat 24. Kemudian ada lagi nanti yang terendah sama yang tertinggi nggak dihitung, rata-ratanya jadi 68. Berarti 68 itu hanya rata-rata untuk 22 bilangan di sini. Kalau kita tuliskan berarti seperti ini. 24 kali 67 sama dengan 22. 22 itu dari ini. Data yang bukan terkecil sama yang terbesar. 22 data. Rata-ratanya 68. Ditambah yang kecil sama yang besar, nanti totalnya adalah 24 kali 67. Sehingga kita bisa peroleh jumlah dari data yang paling besar dan yang kecil adalah total dikurangi 22 data ini. Kalau ini kamu kalikan, terus dikurangi hasilnya 112. Hasilnya 112. Terus diketahui lagi jangkauan datanya 38. Berarti jangkauan data yang besar kurangi yang kecil 38. Nah, dua persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi. Persamaan 1, ini persamaan 2 jangkauan, ini eliminasi dengan dijumlah saja, nanti data paling kecil atau X1 nya tereliminasi. 2 kali data terbesar sama dengan 150, berarti data terbesarnya adalah 75. Nilai tertinggi data itu adalah 75. Jawabannya yang A. Alhamdulillah, sudah nomor terakhir dari soal pelatihan statistika bagian 3, ukuran penyebaran. Adik-adik semangat untuk mengerjakan soal TF-nya. Semoga betul semua diberikan manfaat ilmunya. Siapa yang sungguh-sungguh, niscaya ia akan berhasil. Pepatah Arab mengatakan manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan kesehatan kita di musim wabah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.